Ya, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali ke channel YouTube saya, channel YouTube Dokter Sam. Seperti biasa kita akan bahas tentang kesehatan, topik-topik ataupun masalah seputar kesehatan ya. Bisa penyakit ataupun pengobatan dan lain sebagainya. Dan seperti biasa, untuk sementara ini saya akan bahas tetap tentang COVID ya, tetap membahas COVID ataupun hal-hal yang berkaitan dengan COVID. Dan yang teman-teman lihat semua di layar teman-teman ini adalah em, Instagram saya, dan teman-teman bisa lihat ada banyak topik kesehatan dan mayoritas adalah seputar COVID-19. Hari ini saya akan bahas satu topik, kemungkinan yang akan saya bahas yang ini ya, sindrom Stephen Johnson ataupun SSJ dan kaitannya dengan vaksin COVID-19. Ini bukan yang terbaru sebetulnya, soalnya yang terbaru itu yang ini, vaksin Johnson Johnson, tapi mungkin saya akan bahas yang ini aja. Soalnya banyak nih yang nanya. Sebelum konten ini saya buat, saya juga sempat membuat konten yang ini, yaitu tentang individu yang punya riwayat alergi, apakah boleh divaksinasi atau enggak. Banyak nih yang nanya ke DM gitu. Tapi ketika saya udah membuat video ini, konten ini, ternyata di kolom komentar tuh banyak banget yang menanyakan soal Stephen Johnson syndrome, sehingga akhirnya saya membuat konten ini, konten berikutnya. Oke, jadi langsung aja saya bahas ya. Eh, untuk teman-teman yang mungkin punya pertanyaan soal ini, bisa ditonton sampai habis nanti. SSJ dan juga vaksin COVID-19. Jadi sejauh ini dua pertanyaan yang paling sering ditanyain ya ke saya. Yang pertama adalah apakah individu dengan riwayat SSJ boleh divaksinasi atau enggak. Mungkin dulu pernah menderita SSJ. Bisa jadi karena makan obat tertentu, kemudian akhirnya terjadi erupsi obat yang cukup serius gitu. Kemudian pertanyaan kedua adalah apakah vaksin COVID-19 bisa menyebabkan SSJ gitu. Jadi ini ada dua. Nah, kita akan bahas. Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu tentang apa itu sindrom Stephen Johnson. Ataupun kita bisa singkat dengan istilah SSJ. Jadi SSJ ini adalah penyakit yang cukup langka, jarang sekali ya kita temuin, jarang banget. Saya selama menjadi dokter aja, saya belum ketemu sebetulnya ya pasien SSJ. Tapi dulu waktu saya masih pendidikan dan juga pernah mengabdi di Bengkulu, dulu saya pernah ke Bengkulu, saya ketemu satu pasien SSJ. Jadi memang ya cukup serius ya, pasien SSJ ini kondisinya. Jadi ini adalah penyakit langka yang manifestasinya terjadi pada kulit. Jadi cukup ini ya, banyak ruam lah, banyak ruam. Kemudian tidak hanya di kulit, tapi ada juga di membran mukosa. Seperti contohnya di bola mata, dalam mulut ataupun di alat kelamin. Jadi ini bukan penyakit yang biasa ya, penyakit seperti biasa. Kemudian kembali ke pertanyaan yang pertama tadi, apakah seseorang yang pernah SSJ boleh divaksinasi atau tidak? Jadi kalau misalnya kita lihat rekomendasi PAPDI ini adalah Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia. Tapi waktu saya cek, ataupun teman-teman boleh cek juga, dalam rekomendasi PAPDI untuk vaksin COVID, itu tidak ada disebutkan secara implisit tentang SSJ ini. Jadi paling amannya sih, langkah yang paling aman adalah berkonsultasi dengan dokter. Jadi kalau ada yang bertanya ke saya, biasanya saya anjurkan untuk ke dokter sebetulnya. Tapi kalau misalnya kita lihat ke rekomendasi di luar negeri, untuk SSJ ini ataupun individu yang pernah ataupun penyintas SSJ itu boleh divaksinasi. SSJ ini bukan kontraindikasi ya,
bukan kontraindikasi dan boleh-boleh saja untuk divaksinasi. Tapi kalau misalnya saat ini Anda ataupun teman-teman sedang menderita SSJ, tentu itu tidak boleh ya, tidak boleh ataupun belum bisa untuk divaksinasi. Dan sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter. Kemudian, apakah vaksin COVID bisa menyebabkan SSJ atau tidak? Saya sempat mengumpulkan jurnal-jurnal terkait SSJ ataupun vaksin COVID dan saya sulit mendapatkannya ya. Beberapa sumber menyebutkan tidak ada bukti bahwa SSJ itu SSJ disebabkan oleh vaksin COVID. Memang biasanya karena obat-obatan. Tapi kalau dari vaksin COVID sih saya masih agak sulit ya, agak sulit karena beberapa sumber menyebutkan nggak bisa dibuktikan. Tapi ada beberapa jurnal, nanti teman-teman juga boleh lihat, ini ada referensinya di bawah. Satu kasus SSJ terjadi setelah dosis kedua Pfizer. Dan ada juga di India setelah vaksin AstraZeneca. Jadi kedua ini masih harus diteliti dan disebutkan potensi SSJ ya, potensi karena vaksin. Tapi masih harus dicari lagi hubungannya. FYI, for your information, jadi kesimpulannya mungkin SSJ ini karena vaksin itu jarang sekali. Biasanya karena apa dok? Biasanya karena misalnya allopurinol ataupun obat asam urat, kemudian obat pereda nyeri, lalu obat antibiotik, antivirus, dan juga anti kejang. Satu lagi akibat infeksi, tapi jarang sekali, kecil sekali angkanya. Dan teman-teman nggak perlu ragu lagi, terutama untuk teman-teman yang punya riwayat SSJ, nggak perlu takut. Sebetulnya memang wajar sih mereka bertanya ya, karena kondisi SSJ ini kan sangat tidak mengenakan ya, sangat tidak nyaman, sehingga mereka pasti mewanti-wanti kemungkinan akan SSJ lagi, makanya pasti mereka memastikan sekali lagi sebelum divaksinasi. Kesimpulannya, SSJ ataupun orang dengan yang punya riwayat SSJ itu sebetulnya aman untuk divaksinasi, tapi baiknya berkonsultasi dulu. Dan satu lagi, perlu ditekankan bahwa kasus sindrom Stevens-Johnson akibat vaksin itu sangat jarang, jadi kita tidak perlu khawatir soal ini. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Teman-teman, kalau misalnya ada topik lain yang ingin dibahas, boleh di chat aja di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan dari topik kita hari ini mengenai sindrom Stevens-Johnson dan juga kaitannya dengan vaksin, boleh juga ditanyakan di kolom komentar. Teman-teman jangan lupa subscribe dan juga boleh main-main ke Instagram saya. Oke, see you semuanya.